Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga pagi ini kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan, saya atas nama Anwar, salah satu mahasiswa dari LPTK Universitas Cendrawasih, akan melakukan praktik pembelajaran di sekolah saya di SD Impres 1279 Lea. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Ya, alhamdulillah ya. Jadi Bapak harap ya semuanya di pagi yang cerah ini dalam keadaan sehat ya, ceria, dan pastinya harus tetap ya semangat ya. Kemudian ya seperti biasanya sebelum kita memulai pelajaran ya marilah kita berdoa bersama-sama dulu. Jadi silakan nak ketua kelas pimpin temannya untuk berdoa. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita membaca doa-doa. Dimulai. Selesai. Oke, baik, terima kasih. Nah, Arfan sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Untuk mengecek kehadiran kalian, silakan anak-anakku mengisi link Google Form daftar hadir yang sudah Bapak bagikan sambil Bapak mengecek langsung ya di sini siapa yang hadir. Oke, jadi sepertinya hadir semua ya ketua kelas. Ya, Pak. Oke, baik. Selanjutnya ya. Jadi marilah kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Bapak akan share screen videonya. Sudah kelihatan nak? Sudah, Pak. Oke, baik. Sudah, Pak. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih anak sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila secara bersama-sama ya. Jadi pada hari ini ya
kita akan belajar ya tema 5, pahlawanku, subtema 2, pahlawanku kebanggaanku, pembelajaran ketiga. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang Sultan Hasanuddin. Masih ada yang ingat? Ayo, siapa yang masih ingat pelajaran yang lalu tentang Sultan Hasanuddin? Saya Pak. Amanda, apa yang kamu ketahui tentang Sultan Hasanuddin? Sultan Hasanuddin adalah raja dari kerajaan Islam Goa Talo di Makassar, Sulawesi Selatan. Iya, jadi Sultan Hasanuddin itu adalah ya raja kerajaan Islam Goa Talo di Makassar ya. Kemudian apa lagi yang kalian ketahui tentang Sultan Hasanuddin? Saya Pak. Iya, Nah Arfan, silakan Nah Arfan. Sultan Hasanuddin dijuluki ayam jantan dari timur. Iya, jadi beliau dijuluki sebagai ayam jantan dari timur ya. Terima kasih anak atas jawabannya. Ya, jadi pada pertemuan ya hari ini ya, kita akan membahas tentang ya Sultan Agung. Ya, salah satu raja dari kerajaan Islam di Mataram. Kemudian ya jadi perlu juga Bapak sampaikan ya, adapun tahapan kegiatan kita pada hari ini yaitu nanti setelah Bapak memberikan penjelasan mengenai materi, selanjutnya kita akan melakukan tanya jawab dan setelah itu kalian akan melakukan diskusi ya dan mempresentasikan ya hasil diskusi ya dari masing-masing ya kelompok ya. Nah, jadi adapun muatan pelajaran kita pada hari ini yaitu IPA dan Bahasa Indonesia ya. Kemudian ya materi pelajarannya yang pertama adalah tokoh pahlawan Indonesia dan yang kedua adalah sifat-sifat cahaya. Kemudian adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya yang pertama, setelah mengamati tayangan video tentang loop ya siswa mampu menyimpulkan sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan dengan benar. Setelah mengamati tayangan video ya tentang loop, siswa mampu menulis laporan tentang sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan dengan benar. Kemudian yang ketiga, setelah membaca teks tentang Sultan Agung pada PowerPoint, ya, siswa mampu menambah informasi atas pengetahuan yang sudah diketahui dan yang ingin diketahui dengan benar. Kemudian yang terakhir ya, setelah membaca teks tentang Sultan Agung pada PowerPoint, ya, siswa mampu menceritakan kembali dan mempresentasikan tulisannya dengan bahasa lisan dan tulisan dengan benar. Nah, jadi itulah nak tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Semangat semua? Sudah Pak. Sudah Pak. Oke, baik. Jadi kita masuk pada materi ya. Nah, yang pertama masih ingatkah kalian tentang penggunaan cahaya pada zaman dulu? Ya. Kira-kira pada zaman dahulu cahaya itu digunakan untuk apa? Ayo. Pada pelajaran yang lalu kita sudah membahas. Silakan. Surahman, silakan nak. Surahman. Pada zaman dahulu cahaya digunakan untuk berkomunikasi ketika perang. Oh iya, baik sekali ya. Jadi ini ya pada zaman dulu cahaya digunakan untuk berkomunikasi ketika perang. Ya, jadi
dulu ya cahaya sangat membantu ya para pejuang kita di saat berperang. Jadi mereka memakai cahaya sebagai salah satu kode untuk mengetahui posisi teman mereka di mana ya. Jadi seperti itu. Kemudian nah, kita masuk pada pengertian cahaya. Ada yang bisa membaca? Silakan, Nak. Saya Pak. Amanda, silakan, Nak. Cahaya merupakan tenaga berbentuk gelombang yang dapat membantu kita melihat. Tenaga berbentuk gelombang ya yang dapat membantu kita melihat. Jadi kenapa seperti sekarang ini ya kita bisa melihat berbagai macam benda di sekitar kita itu karena adanya cahaya ya itu. Jadi tanpa adanya cahaya ya kita ya tidak bisa melihat sesuatu. Nah, adapun yang perlu kalian ketahui bahwa cahaya itu memiliki beberapa sifat ya. Nah, yang pertama dapat merambat lurus, yang kedua menembus benda bening, yang ketiga dapat dipantulkan, yang keempat dapat dibiaskan, dan yang terakhir adalah ya dapat diuraikan. Nah, inilah yang akan kita bahas salah satu sifat cahaya, yaitu cahaya dapat dibiaskan. Ada yang bisa membaca, Nak? Cahaya juga dapat dibiaskan atau dibelokkan. Pembiasaan cahaya adalah peristiwa pembelokan arah dari rambat cahaya karena adanya dua zat yang memiliki kerapatan berbeda dari zat dengan kerapatan kurang menuju ke kerapatan tinggi, sehingga arah cahaya menjadi berubah. Iya, baik. Terima kasih, Anak. Jadi, ya itulah definisi dari pembiasaan cahaya. Jadi seperti itulah prosesnya ya. Nah, ini ada salah satu tayangan video yang akan kalian amati ya. Jadi silakan anak-anakku amati, Bapak akan tampilkan ya videonya. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya memiliki kabar yang baik. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan cahaya? Cahaya merupakan tenaga berbentuk gelombang yang dapat membantu kita melihat. Setelah kalian tahu pengertian dan manfaat cahaya, kalian juga harus tahu sifat-sifat yang dimiliki cahaya. Hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya. Perhatikan gambar berikut. Dari gambar yang sudah kita lihat, kita dapat menyimpulkan bahwa cahaya dapat menembus benda bening. Sekarang perhatikan gambar berikut. Dari gambar yang sudah kita lihat, kita dapat mengetahui bahwa cahaya itu memiliki sifat merambat lurus. Sekarang perhatikan gambar berikut. Dari gambar yang sudah kita lihat, kita dapat mengetahui bahwa cahaya itu dapat dipantulkan. Sekarang perhatikan gambar pensil yang ada di dalam air putih. Dari gambar pensil yang terlihat patah, kita dapat menyimpulkan bahwa cahaya itu dapat dibiaskan. Sekarang perhatikanlah gambar pelangi berikut.
Dari adanya gambar pelangi, kita dapat mengetahui bahwa cahaya itu dapat diuraikan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa cahaya itu memiliki 5 sifat. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Oke, jadi tadi kita sudah melihat sebuah tayangan video ya tentang ya sifat-sifat cahaya. Nah, selanjutnya, ini ada satu tabel pengamatan ya tentang sifat-sifat cahaya beserta contohnya. Nah, nanti ini kalian akan kerjakan LKPD ya. Ini sudah Bapak masukkan di dalam LKPD ya. Jadi kalian akan mengerjakan LKPD secara berdiskusi bersama dengan teman-teman kelompoknya. Bapak kembali akan menampilkan sebuah video ya tentang pembuatan loop sederhana. Ya, baik, tapi sebelum kita masuk ya, sebelum Bapak tampilkan tayangan videonya, ya Bapak lihat sepertinya sudah kurang semangat ya. Oke, jadi agar lebih semangat, ayo kita lakukan dulu ice breaking ya. Bagaimana? Sudah siap semua nak? Siapa? Sudah, Oke, Pak. jadi kita mulai ya ice breakingnya. Jadi Bapak yang pimpin. Sudah siap semua? Sudah, Pak. Oke, jadi Bapak mulai dengan kita melakukan tepuk semangat dulu ya. Oke, tepuk semangat. 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 Oke, selanjutnya kita tepuk PPK. Ayo, masih ingat tepuk PPK? Masih, Pak. Ya, oke. Coba Bapak mau lihat. Sekarang kita tepuk PPK. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke, baik. Terima kasih, Nak. Bagaimana sekarang? Sudah lebih semangat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, baik. Kalau sudah bersemangat ya, kembali Bapak akan tampilkan satu video tentang pembuatan loop sederhana. Jadi silakan anak perhatikan. Ya, oke baik Nak. Jadi tadi kita sudah melihat tayangan video tentang pembuatan loop sederhana. Apa yang sedang kalian amati tadi? Video tentang apa? Ayo, Saya, siapa yang- Pak. Saya, Pak. Saya, Pak. Syafira, silakan Nak, Syafira. Video tentang pembuatan loop
Sederhana. Iya, bagus sekali, Nak. Apa saja alat dan bahan yang ada dalam percobaan tersebut? Ayo, siapa yang bisa? Saya Pak. Saya Pak. Saya mau dengar suaranya Fadil. Saya, Iya, Pak. Fadil, silakan, Nak. Bohlam bekas, Heeh. karet, air Ya. bersih, plastik bening, obeng dan kunci tang. Oke, baik. Jadi ada beberapa alat dan bahan ya yang digunakan untuk membuat loop sederhana. Selanjutnya, nah, siapa yang bisa menjelaskan bagaimana langkah-langkah yang dilakukan dalam pengamatan tersebut? Saya Pak. Yang belum pernah, siapa yang belum pernah? Coba saya mau dengar suaranya siapa ya yang belum pernah? Saya Pak. Coba Reski, Nak. Bagian bawah bohlam dibuka kemudian diisi dengan air, lalu ditutup dengan plastik bening kemudian diikat dengan karet. Iya, baik, bagus sekali ya. Jadi seperti itulah langkah-langkah pembuatannya. Nah, kemudian bagaimana hasilnya? Siapa yang bisa memberikan jawaban? Coba. Iya, Andi Amanda, Nak, silakan. Andi Amanda. Tulisan yang kecil terlihat besar. Iya, baik. Ya, jadi bagus sekali. Nah, jadi kita harus bisa ya meneladani sikap pahlawan kita ya yang sudah berjuang dan rela berkorban untuk memperebutkan kemerdekaan. Sekarang kita, jadi kamu sudah belajar tentang Sultan Hasanuddin, nilai-nilai kepahlawanannya ya. Kamu sekarang akan belajar nilai-nilai kepahlawanan Sultan Mataram, yaitu Sultan Agung. Nah, Sultan Agung memiliki peninggalan dalam bidang budaya, yaitu seni dan kalender Jawa. Peninggalan beliau mewarnai budaya masyarakat Jawa. Kemudian, nah, siapa yang bisa membaca? Saya Pak. Saya Pak. Sultan Agung adalah salah satu raja terkenal yang hidup pada masa Islam. Beliau adalah Raja Mataram. Sultan Agung memerintah antara tahun 1613 sampai 1645 di bawah kepimpinannya. Mataram berkembang menjadi kerajaan terbesar di Jawa dan Nusantara pada saat itu. Oke, baik. Terima kasih, Nak. Nah, jadi selain dikenal gigih melawan Belanda, ya, Sultan Agung ini juga dikenal sebagai budayawan. Ya. Sultan Agung memberi perhatian besar pada kebudayaan Mataram. Beliau memadukan kalender Hijriah yang dipakai di pesisir utara dengan kalender Saka yang masih dipakai di pedalaman. Sultan Agung juga dikenal sebagai penulis naskah sastra gending. Ya, jadi Sultan Agung ini adalah seorang yang amat sangat hebat ya. Kemudian Sultan Agung menetapkan bahasa Bagongan sebagai bahasa yang harus digunakan oleh bangsawan dan pejabat di lingkungan keraton untuk menghilangkan kesenjangan. Nah, ini nanti kalian juga akan diskusikan bersama teman kelompok kalian. Ini tes biografi dari Sultan Agung. Ya, di sini bisa dilihat ya, beliau terlahir dengan nama Raden Mas Jatmika atau terkenal pula dengan sebutan Raden Mas Rangsang, dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 14 November 1593 Masehi. Jadi itulah sedikit ya biografi dari Sultan Agung yang harus kalian ketahui. Nah, ini ceritakanlah kembali informasi yang telah kamu peroleh tentang tokoh pahlawan Sultan Agung. Nah, ini nanti kalian akan diskusikan bersama teman-teman kalian ya di KPD ya. Tiba saatnya kita akan melakukan
diskusi ya. Jadi silakan nak buka KPD yang sudah Bapak kirimkan di aplikasi WA ya, untuk dikerjakan secara berkelompok. Kemudian setelah nanti semuanya selesai mengerjakan, ya kita masing-masing kelompok akan mempresentasikan ya hasil diskusinya. Jadi pada saat nanti diskusi ya, Bapak akan memantau WA grup masing-masing kelompok. Ya, jadi Bapak mau lihat siapa yang betul-betul aktif melakukan diskusi, siapa yang tidak. Ya, jadi seperti itu. Oke, jadi langsung saja ya, Bapak kita keluar semua dari Zoom ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita akan berdiskusi. Semua siap? Ya, siap. Oke, ayo. Nama percobaan, ayo. Siapa yang bisa jawab? Pembuatan loop sederhana. Oke, kita lanjut. Tujuan percobaan. Oke, kita lanjut lagi. Langkah-langkah kerja, ayo. Siapa yang bisa jawab? Bagian bawah bohlam dibuka, kemudian diisi dengan air, lalu ditutup dengan plastik bening, kemudian diikat dengan karet. Oke, kita lanjut. Alat-alat yang digunakan, ayo. Bohlam bekas, karet, air bersih, plastik bening, obeng, dan kunci tang. Baiklah teman-teman, kita akan mulai berdiskusi. Oke, apa yang kamu ketahui tentang Sultan Agung? Sultan Agung adalah salah satu raja terkenal yang hidup di masa Islam. Ia adalah Raja Mataram. Sultan Agung memerintah di tahun 1613 sampai 1645. Oke, apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang Sultan Agung? Yo, siapa yang bisa jawab? Sultan Agung Adi Prabu Hayagrikusuma dilahirkan di Kota Gede, Sultanan Mataram pada tahun 1593. Oke, baik, terima kasih nak ya. Kalian tadi sudah melakukan diskusi bersama dengan masing-masing kelompoknya. Jadi tiba saatnya sekarang masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang siapa yang mau tampil pertama? Saya, Pak. Oke, kita mulai dari kelompok. Saya, Pak. Kelompok 1 sudah siap nak? Halo, Ya, kelompok. Pak. Oke, baik nak. Kelompok 1 silakan nak. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Hasil pengamatan kami tentang sifat-sifat cahaya dan contohnya. Sifat cahaya 1 dapat dipantulkan, contoh cermin. 2 dapat dibiaskan, contoh loop. Merambat lurus, senter. 4 dapat diuraikan, pelangi. 5 dapat menembus benda bening, contoh kaca. Oke. Baik, terima kasih anak. Sudah untuk kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Bagaimana kelompok yang lain? Ada masukan atau tanggapan? Silakan. Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ya. Kelompok berapa lagi yang mau tampil? Saya, Pak. Saya, Pak. Oke, kelompok 2. Sudah siap kelompok 2, nak? Sudah, Pak. Oke, lanjut. Kelompok 2, silakan nak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam. dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Laporan kegiatan percobaan. Nama percobaan. Percobaan pembuatan loop sederhana. Tujuan percobaan. Membuktikan cahaya dapat dibiasakan. Alat-alat. Ulangi. Membuktikan bahwa cahaya dapat dibiaskan. Dapat Membuktikan Ulangi baca. tujuan percobaan. Membuktikan cahaya dapat dibiaskan. Alat-alat. Bohlam bekas. Karet. Air bersih. Plastik bening. Obeng dan kunci tang. Rangka kerja. Bagian bawah bohlam dibuka, kemudian diisi dengan air, lalu ditutup dengan plastik bening, kemudian diikat dengan karet. Kesimpulan. Dari hasil percobaan membuktikan melihat benda kecil dengan menggunakan loop, membuktikannya pembiasaan cahaya. Apa yang kamu ketahui tentang Sultan Agung? Sultan Agung adalah salah satu raja terkenal yang hidup di masa Islam. Ia adalah Raja Mataram. Sultan Agung memerintah di tahun 1613 sampai 1645. Apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang Sultan Agung? Sultan Agung Adi Prabu Hayakarakusumo dilahirkan di Kota Gede, Kesultanan Mataram pada tahun 1593. Beliau meninggal di Karta atau Pleret, Bantul, Kesultanan Mataram pada tahun 1645. Beliau merupakan Sultan ketiga Kesultanan Mataram yang memerintah pada tahun 1613 sampai 1645. Baik. Terima kasih anak sudah mempresentasikan untuk kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, bagaimana kelompok yang lain? Ada masukan atau tanggapan? Tidak ada, Pak. Oke, baik. Terima kasih ya untuk semuanya. Ya, Bapak sangat bangga kepada kalian semua karena sudah berani ya dan bertanggung jawab dan disiplin dalam melakukan diskusi. Ya, begitupun juga dengan mempresentasikan hasil diskusinya. Setelah Bapak melihat ya tadi proses diskusinya bagaimana, kemudian hasil persentasenya juga ya Bapak sudah melihat dan Bapak sudah memberikan nilai ya. Jadi ya untuk diskusi kita kali ini ya nilai tertinggi diperoleh oleh kelompok ya kira-kira berapa ya? Oke, langsung saja Bapak mengumumkan nilai tertinggi untuk diskusi kita kali ini diperoleh oleh kelompok 2. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, selanjutnya nilai tertinggi selanjutnya diperoleh oleh kelompok berapa? Ya, kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, kemudian yang terakhir ya. Oke, kita berikan aplaus juga ya untuk kelompok 1. Tepuk tangan juga untuk kelompok 1. Ya. Oke, jadi terima kasih anak-anakku yang hebat-hebat semua. Ya, jadi Bapak berikan ya 2 jempol ya. Ya, untuk kalian semua karena sudah hebat-hebat, sudah berdisiplin dan penuh tanggung jawab dalam mengikuti pelajaran kita pada hari ini. Oke, baik nak. Untuk selanjutnya, sekarang Bapak akan bagikan soal evaluasi ya yang akan dikerjakan nanti ya. Jadi Bapak akan kirimkan di WA group. Jadi silakan anak-anakku kerjakan ya dan Bapak berikan waktu sampai jam 3 sore ya.
Jadi Bapak harap ya tidak ada lagi anak-anakku yang terlambat mengirimkan atau mengerjakan soal evaluasinya. Jadi harus dikerjakan dengan tepat waktu ya. Bagaimana, sudah dipahami nak? Sudah, Pak. Sudah, Oke. Pak. Sudah, Pak. Baik. Ya, jadi selanjutnya kita akan menyimpulkan materi pelajaran kita pada hari ini. Ayo, siapa anak-anakku yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Apa-apa saja yang telah kita pelajari pada hari ini? Ayo. Saya, Pak. Saya, Pak. Ya, coba Arfan, silakan nak. Kesimpulan, penggunaan loop membuktikan bahwa cahaya dapat dibiaskan. Iya, bagus sekali. Jadi itu tadi yang materi yang sudah kita pelajari tentang pembuktian bahwa loop itu membuktikan bahwa cahaya dapat dibiaskan. Ada lagi yang lain? Saya, Pak. Ya, silakan nak, Amanda. Sultan Agung adalah Raja Mataram dan merupakan seorang budayawan. Salah satu peninggalan Sultan Agung adalah kalender Saka yang masih dipakai di pedalaman. Oke, baik. Ya, jadi terima kasih anak. Ya, jadi kembali Bapak akan merangkum kesimpulan materi kita pada hari ini. Ya, jadi loop atau kaca pembesar itu merupakan penerapan sifat-sifat cahaya, yaitu cahaya dapat dibiaskan. Ya, kemudian Sultan Agung merupakan Raja Mataram dan diketahui sebagai budayawan. Ya, jadi salah satu peninggalan sejarah dari Sultan Agung yaitu kalender Saka yang masih dipakai di pedalaman. Nah, jadi itulah kesimpulan materi kita pada hari ini. Kembali Bapak ucapkan terima kasih banyak kepada anak-anakku ya yang sudah hebat-hebat semua, sudah betul-betul memiliki semangat yang luar biasa ya untuk mengikuti pelajaran kita pada hari ini. Oke, sekarang kita berikan aplaus untuk semuanya. Ayo. Oke, baik. Nah, jadi dan perlu juga Bapak sampaikan ya, pada pertemuan yang akan datang, kita akan mempelajari tentang sikap kita dalam meneladani tokoh pahlawan. Ya, jadi baik, sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih banyak ya kepada anak-anakku semua ya. Tetap semangat ya, jaga kesehatan dan tetap mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah ya, dengan cara mencuci tangan pakai sabun ya, cuci tangan pakai sabun, kemudian memakai masker ya pada saat keluar rumah, kemudian jaga jarak dan menghindari kerumunan. Baik anak-anak, untuk pertemuan kita pada hari ini Bapak cukupkan sampai di sini dulu ya, dan Bapak akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tetap semangat ya semua. Tetap semangat. Ya, Pak. Ya.